sengaja masuk ke dalam Debian 12 yang tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novadianto dari 12.3J2. Di sini saya akan membuat video konfigurasi untuk kontrol panel hosting. Nah, yang kita butuhkan itu adalah VirtualBox dan juga ISO-nya itu Debian 12. Nah, sebelum Debian 12 ini udah kita instalasi pertama. Nah, ya udah kita instalasi, kita masuk ke bagian setting. Mereka jika sudah kita Lalu bisa login sebagai pergi ke bagian network. kita bisa Bagian masukkan network ini kita ubah menjadi only adapter. Untuk yang adapter nama, pertama dan yang kedua ini kita enable dan ubah menjadi NAT. kalian buat sebelum menginstal Debian. Nah, jika sudah lalu kita oke. Jika sudah kita oke lalu kita start. Satu, Tunggu hingga masuk. lalu kita bisa pergi yang pertama-tama kita atur dulu IP-nya. Ini kita bisa langsung pergi perintah nano etc network /interface ya, seperti ini. Nah, jika sudah masuk menu seperti ini, kita bisa ubah untuk bagian auto output-nya jadi auto. Kita jika untuk ininya request ini NPS nya ini kita buat static. Lalu kita bisa tambahkan present sini. Terus kita masukkan di sini saya menggunakan 192. Oke, jika sudah masuk di Debian 12 nya kita lanjutnya itu login sebagai root dan masukkan password yang sudah kita install di yang pertama tadi. Oke, sudah 100.1 100.30. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk DNS-nya itu kita akan pergi bagian slash sini kita buat 255 nano slash etc slash sudah kita bisa network mengganti di sini untuk memberitahu kita interface. Di sini IP kita pergi ke bagian ini, di bagian primary network interface ini kita ubah agar bisa kita kenali dengan mudah. Itu kita ubah menjadi setting tapi lalu untuk di bagian yang kedua ini adapter. lalu kita masukkan untuk bagian NPS ini. Lalu untuk allocat blocknya ini kita ubah menjadi auto. Lalu untuk ini kita buat menjadi dan yang untuk bagian DHCP ini kita ubah menjadi static. Terus kita buat ganti dua. Lalu kita masukkan lagi di sini, kita tap sekali. Habis itu kita masukkan itu address. Kita akan masukkan address. Di sini saya akan membuat addressnya itu 192.168.100.21. Lalu kita enter. Di sini kita tambahkan itu mas merah-merah atau peringatan gitu 255.255.0. Ya sudah, cek IP yang sudah kita masukkan tadi. Cara cepat untuk kita buat satu lagi itu kita akan masukkan kita akan itu pergi bagian atas, lalu kita kontrol K lalu kontrol U spasi sekali lalu kontrol U kembali. Nah, ini setting untuk adapter 2 atau IP aja. Nah, sini kita bisa lihat untuk lalu yang NP0S3 itu kita ubah menjadi 8. Di sini juga kita ubah menjadi 8. Konfigurasi. Lalu di sini kita hapus bagian untuk ini NPS08-nya di sini untuk address dan networknya kita ubah menjadi otomatis saja, otomatis. Kita ubah itu menjadi DHCP. Ya sudah, Ctrl X ya, dan enter. Menambahkan repository untuk mendapatkan package untuk menginstal web ini. Selanjutnya kita akan merestart agar konfigurasi masuk. Itu cara restartnya itu seperti /etc/init.d/ nah, untuk di bagian sini network. Di sini kita bisa tambahkan agar sudah kita langsung enter aja. Ya sudah, lalu kita akan selanjutnya itu untuk kita cari itu untuk melihat cek IP. Cek IP-nya kita bisa dengan masukkan itu IPA. Maka di sini IP yang sudah masuk itu yang di NP0S3 itu IP yang sudah kita masukkan tadi. Lalu selanjutnya kita akan
spasi cek repository. Jika sudah cek repository, kita akan menginstal package. Kita menginstalnya itu apt non-free get install non-free net spasi lagi non nettools, lalu enter. seperti Di sini dia minta kita untuk memasukkan ya. filenya, Sudah, kita file langsung buka dvd besoknya copy aja, kita masukkan, yaitu maka Ctrl U masuk ke Terus di bagian device. ini kita tambahkan Typical drive ini kita choose disk, bagian file, tambahkan update keduanya seperti ini. oh salah Lalu sebentar, untuk main content non firmware kita hapus. salah. Di bagian firmware Device, typical drive, choose device, salah. kita bisa hapus saja sampai dia tuh Choose file. jika sudah Ini kita pilih kita bisa jadi pergi ke satu. bahan tadi. Ini sudah, lalu kita Ini enter. bagian dep yang kita ubah menjadi security. Oke, nggak selesai. Jika sudah selesai, kita akan cek dengan config. Debian. Di sini dia sudah masuk di sini. Untuk bagian Debian ini kita bisa tambahkan security. Seperti tadi. Selanjutnya kita akan masuk cek repository package-nya, itu kita masuk dengan nano Kita sudah kita slash untuk bagian non firmware ini kita hapus apt seperti yang slash sampai ini kan kita bisa kontrol aja. apt nano slash apt slash apt. Salah, maaf salah. Bagian ini kita bisa apt perintah untuk apt update sesuai package yang mau kita isi tadi. nano slash apt. Dia akan muncul seperti ini. Source list. Lalu masuk. Dia sudah masuk seperti ini. Kita akan masukkannya itu seperti ini. Tadi itu ada yang salah. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke Oke, kita config di sini itu di bagian depan dep ini kita masukkan itu tanda tanda pagar. Lalu kita enter sekali. Lalu masukkannya itu dep sudah sampai dan seperti itu. ttp Lalu di sini ada tulisan G, kita titik bisa dua lihat. slash 2 kali debian org Bisa perintah slash debian spasi book worm min o trip set up repos non free up in repos non free sa firmware. Oh, di sini salah. Jangan sampai Bukan, salah. Tuan. Di sini itu non free. Di sini juga non free firmware. bukan itu. Di sini kita kontrol K, U, kita kontrol U lagi. Lalu kita di yang kedua ini kita ubah di bagian bookworm ini. Kita tambahkan strip, lalu update main contrib update main contrib saya. Ini untuk di sini kita hapus, sisain bookworm update main contrib. Ya sudah, lalu kita ke paling bawah lagi, kita pastikan lagi di sini bagian debian dep ini kita ubah menjadi debian, bukan jadi security. Lalu yang di bagian debian belakang ini juga kita masukin, yaitu user security. Bookworm slash security main contrib non free slash master slash setup repos seperti ini. kita perhatikan jangan sampai ada yang salah.
Nah, jika sudah muncul average 7000 speed ini, tandanya dia sudah ada. Jika sudah, lalu kita kontrol X, Y, dan enter. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Stand up. Pause. PTSH seperti ini. Kita tunggu. Nah, jika sudah muncul seperti ini, Kita akan melakukan update repository dari paket repository. Caranya itu apt get update, lalu enter. Tunggu hingga update-nya selesai. ya, jika itu sudah seperti ini, kita bisa langsung install apt install get-nya dengan perintah apt get install Bentar, ini lama. kita bisa edit satu enter. Internet saya tidak terhubung. Nah, di sini kita bisa langsung aja klik G. Bentar. Tunggu sebentar. Tunggu. Ini lama karena dia membutuhkan internet. Sini saya internetnya itu lama. Tunggu hingga siap. Kok lama? Kabel kuningnya dicopot ya, Pak? Kok nggak mati? Wan, depan masih ada nggak, Wan? Masih ada spot nggak? Nah, baiklah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung aja pergi ke kontrol panel. Kita langsung aja kita ke kontrol panel. Nah, baik. Itu kau teringat ganti kabel mana? Kau printing mana? Buat apa? Bentar, Masa kau buat satu aja, Wan? saya ingin menghubungkan ke internet jadi dia agak lama. Buat itu, buat servernya, itu punya saat itunya yang kecilnya. Oh, cok. Ambil dari tengah aja biar nyampe. Sebentar, internet saya hilang. Oke, baiklah, kita sudah di kontrol panel. Kita bisa seperti ke network and sharing center. Lalu bagian ini kita pergi ke change adapter setting. Lalu untuk ini di sini saya pilih yang virtual host ethernet adapter 3 ini. Adapter 3 itu seperti tadi. Lalu kita pergi ke properties. Lalu untuk di properties ini kita bisa masukkan bisa use following IP address. Di sini kita masukkan IP yang tadi yaitu 2.168 Sebentar. dalam Oke, maaf. GBM 12-nya. Di sini dia violet karena koneksi internet kita itu terganggu atau lemah. Jadi usahakan waktu update ini kita mendapatkan internet yang cepat sehingga dia bisa melakukan downloadnya. Nah, baiklah, langsung aja kita bisa keluar. Tunggu hingga selesai. Aduh, kok Wih, punya aku single, cu. Apa kenapa sih? Kok nggak bisa sih? internetnya hilang. Tamu udah cowok tinggal mana? Kedua nih, Cabutin di. Yang kuning, yang enggak, cabutin. Enggak. Di situ juga nggak bisa. Pindah. Tunggu hingga downloadnya selesai. So, oke. Iya. Nah, Mas mau mana? Mas, aduh,
Oke, jika sudah lalu kita selanjutnya itu apt-get. Ada. Ada. Iya. Tadi nggak colok. apt-get install cool pwr lalu enter, tunggu hingga keluar ini, kita y dan enter, Apa nih? tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, kita akan ke langkah selanjutnya. Kita untuk menginstal repository paket webmin-nya. Kita masukkannya itu cool mino setup strip repos Baiklah, bisa .sh masuk ke Debian 7 yang spasi kita buat. http Kita bisa masuk ke dalam Debian. titik 2 slash Kita bisa langsung start. raw dot Start saja. github Sampai kita masuk ke user dalam Debian. content Oke, tunggu sebentar. Baiklah, .com kita sudah masuk. slash Kita bisa login sebagai root webmin untuk 01. slash Di bagian ini, webmin. untuk pertama-tama kita membuat dulu bagian DNS-nya. Sini saya akan menjelaskan cara mengkonfigurasi DNS. Karena yang pertama kita bisa pergi ke nano slash etc network slash interface. Nah, untuk Di sini bagian kita ini sebentar. sangat beda ya, DBN7 dan DB12 itu berbeda. Jadi konfigurasinya juga dan sintaksnya juga berbeda. GitHub webmin Baiklah, langsung aja slash kita ganti untuk bagian yang master mana. slash Kita ganti setup seperti tadi juga auto plugin. set Kita ganti jadi auto. setup Lalu repos untuk interface atau yang nol kita buat di start. repos.sh, lalu di sini kita enter. Kita buat nya. Kalau kita masukkan sini, Ntar sepertinya ada yang salah di sini. Terus 1.30. Lalu untuk netmasknya kita buat 255 titik. 255 titik. 255 titik. Repos. Jika sudah, kita bisa langsung aja copy seperti tadi. Oh, di sini https Ctrl slash raw github di bagian ini kita bisa ubah menjadi user.com webmin master setup sh, lalu enter. Maka di sini dia untuk total receive dan exportnya itu akan berjalan. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke untuk langkah selanjutnya itu sh repos IP yang untuk sh keduanya bisa membuat 31. sh Langsung aja kita pakai setup repos kita sh, membuat 2 DNS ya. lalu kita enter, kita y lalu Kita enter. sudah, selanjutnya Kita tunggu sampai instalasinya selesai. yang sudah kita lakukan tadi untuk konfigurasi IP-nya, perintah service network. Oke, Kita tunggu hingga seperti ini. prosesnya selesai. Sepertinya ini ada yang violet, kita bisa coba lagi masuk ke dalam interface-nya. Udah itu Valid. ada yang salah itu itunya Di mana? submission. Oh, sepertinya di bagian source ada yang salah. Sebentar, kita balik ke bagian nano slash tc apt source di sini. Di bagian ini kita masukkan kita cek http debian org debian form and contrib Mau sih cok, ada. trip free sebentar, ada yang salah di bagian sources ini. db http
2/db security Debian security bookworm. Oh, bookworm di sini tuh harusnya strip bukan slash. Security strip free. Ya sudah, kita coba Ctrl X ya dan enter. Baiklah, ternyata Kita coba untuk setelah saya update. cek rupanya untuk di bagian referensi ini saya membuat 2225 bukan 255. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah saja seperti tadi. Lalu kita coba lagi untuk install Gor. Nah, untuk di bagian ini kita buat menjadi Lalu kita 255. masukkan Saya lagi itu buat di sini 225, makanya tadi, untuk melihat masih konfigurasinya berjalan. Lalu kita masuk ke bagian setup SA. Nah, jika sudah kita langsung Ctrl X. Lalu untuk bagian ini kita bisa service network. Tunggu hingga Kita selesai. start konfigurasinya. Di sini sudah oke, baiklah. Akhirnya kita bisa langsung pergi ke Nah, jika konfigurasi kita berhasil, maka dia bagian akan ada bagian hijau di sini yang isinya itu apt get install. Ini jika sudah seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Ini ada pendek. bawah. Ya sudah. Langkah selanjutnya kita akan pergi ke control panel. Ntar di sini. Kita masuk ke control panel. Nah, sini selanjutnya langsung Di aja bagian kita control bisa panel kita pilih pergi untuk ke network menginstal and package internet, DNS-nya. network and sharing Di sini center. apt apt Di channel adapter setting ini kita masuk ke yang bagian untuk VirtualBox, lalu masuk ke Internet Protocol 4 ini. Di sini kita masukkan itu IP 192.168.100. Ini kita masukkan satu angka, misalnya kita masukkan itu satu angka di bawah dari angka yang kita masukkan tadi di DNS kita. Misalkan saya DNS-nya itu 192.168.100.1, maka di sini saya akan masukkan 20. Subnet mode-nya otomatis terisi, lalu oke, close. Jika sudah, kita masuk lagi ke bagian VirtualBox, lalu kita itu masukkan itu sistem CL seperti ini. sistem TCL status di bawah ini webmin untuknya zone webmin. spasi titik 2, lalu kita buat jadi namanya Status nama yang pertama di sini saya menggunakan skin. Oh, sebentar. Sebelum kita apt get saya ada yang terlupa di sini, kita itu apt get install webmin dulu terlebih dahulu. Baru kita Tunggu hingga kita lalu enter. Kita tunggu hingga instalasi dari paket webminnya itu sampai selesai. Nah, kita tunggu. seperti ini zone disk Sebenarnya kita melakukan itu install webmin dulu sebelum masukkan ke bagian control panel itu, tapi saya sudah masukkan terlebih dahulu, jadi ya sudah. itu yang ada di /etc /find Tunggu hingga proses selesai. yang ada di db kita buat namanya db-nya disk.com seperti ini. Kalau Kita tunggu saja karena prosesnya memang lama. Kalau kita titik koma, kita enter bawah, kita titik turun. Kita buat lagi. Jadi alasan kenapa yang yang kita masukkan tadi yang sistem CTL status webmin tidak bisa kita buka, karena untuk file package webminnya belum kita install. Di bagian atas Seharusnya setelah kita menginstal webmin ini, setelah kita mencoba untuk melihat status dari webminnya, saya membuat kita akan melihatnya. Contohnya seperti ini. Untuk file db-nya Kita masukkan itu sistem CTL status webmin, maka di sini dia akan terdeteksi aktif. Jika sudah terdeteksi aktif, kita akan pergi ke bagian CMD. Kita masuk ke bagian CMD. Lalu kita coba untuk ping oktet 3 dari belakang ping kita 3 oktet. 192.166 200 titik
100.21, maka dia akan keluar TTL seperti ini. Lalu kita masukkan juga kita ping juga untuk N20, dia juga akan TTL. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya, itu kita pergi ke Chrome. Lalu kita kurang lagi seperti sama tadi, untuk filenya Kita pergi ke Chrome, kita pergi ke, kita masukkan yaitu IP kita tadi 192.168.100 direktory DNS. Kita bisa 10, bukan titik ya, di sini kita masukkan itu titik 2 10.000. Kita bisa pergi ke CD, kita masuk ke file directory-nya dengan perintah cd/dc. Sebentar, sepertinya ada salah di sini. Space file. Nah, Kita bisa enter. Nah, di sini arc.2/etc/p itu tandanya kita sudah masuk ke dalam repository dari di sini masukkan itu 192.168.100. DB yang sudah kita buat tadi yang pertama di cukup. Lalu untuk yang kedua kita bisa copy DB yang lokal lagi untuk sebentar. yang kedua, yang nama keduanya itu arc.org.id. Oke, selanjutnya langsung aja kita copy cp DB yang ada di lokal, kita mau pindahkan ke dalam DB yang sudah kita buat tadi, DB id Rizky. Kita bisa enter. Nah, lalu untuk DB lokal lagi kita pindahkan ke dalam DB arti yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Misalnya untuk yang terakhir juga untuk bagian DB yang lalu kita coba masukkan di Chrome itu seperti ini. DB yang ada kita pindahkan ke dalam Masukkan itu 192.168.100 jika sudah kita titik 2 10.000. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada file directory yang sudah kita pindahkan tadi, yang sudah dipindahkan ke DB Rizky, DB arti Sepertinya dan ada DB salah di sini. Ya, kita Dia tidak mau masuk, sebentar. DB Rizky. Oh ya, kita selanjutnya itu kita masuk ke browser, lalu kita itu masukkannya itu 192. IP yang kita masukkan itu IP DNS kita 168.100.1.2 10.000. Seperti ini. Sebentar, kita tunggu hingga masuk. Tunggu sebentar, sini prosesnya lama. Kita bisa seperti tadi juga ganti. Kita control slash, lalu kita request untuk bagian lokal hostnya. Maaf, kita itu masukkan benar seperti IP DNS pertama kita 192.168.100.21. Nah, ini wajib berusaha tujuan sesuai dari DNS kita, lalu kita masukkan titik 2, lalu masukkan 10.000, lalu kita enter. Jika sudah seperti ini, dia memang minta seperti ini, lalu kita learn more. Salah lagi, mau kamar mandi lagi. Bentar, 10.000. Bentar, advance. Nah, di sini dia minta kita untuk login. Di sini kita masukkan login sebagai root, dan untuk passwordnya itu kita masukkan 123. Lalu kita singin sesuai yang punya saya. Jika sudah, maka dia akan masuk ke bagian tampilan menu seperti ini. Ini itu namanya menu untuk melihat status dari server kita. Di sini akan terpampang CPU, RAM, dan virtual memory dan local disk kita. Itu seperti itu untuk konfigurasi control panel hosting. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi share hosting. Yang kita persiapkannya itu Debian 7. Pada Debian 7 ini kita ubah bagian networknya itu menjadi host only adapter. Lalu kita oke. Ya sudah, lalu kita masuk. Kita tunggu karena proses yang lama.
Oke, jika sudah masuk kita lalu login sebagai root. Kita masukkan passwordnya itu salah. Oh, kita login sebagai root, masukkan password, lalu kita akan konfigurasi untuk interface-nya. Kita masukkannya itu nano slash etc slash nano slash etc slash network interface, lalu masuk. Untuk di bagian allow ini kita ubah menjadi auto, dan di bagian DHCP ini kita ubah menjadi static. Lalu kita pergi ke bagian bawah, di sini kita tap sekali, lalu kita masukkan itu address, terus kita masukkan yang gampang saja 200.100.1.21, lalu enter. Di sini kita tap, lalu masukkan net mask, kita masukkan itu 255.0. Lalu kita di sini Ctrl K di sini, lalu kita pastikan, lalu kita ubah di sini yang di depan auto ETH0 ini kita masukkan itu titik 2 1, dan di bawah juga kita masukkan titik 2 1. Di sini kita akan masukkan IP kedua kita masukkan yaitu IP-nya kedua, lalu jika sudah Ctrl X Y dan enter, lalu kita masukkan service network restart. Jika sudah seperti ini, maka kita tandanya konfigurasi interface sudah berhasil. Lalu kita akan cek apakah IP-nya sudah masuk. Cara ceknya itu kita masukkan itu if config. Untuk di bagian ini kita bisa lihat, kita lihat di sini bagian ETH0 dan ETH1 nya sudah masuk seperti IP yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan install paket DNS-nya. Caranya itu kita apt dulu get install kita buat. Untuk yang ini kita buat 31 bin 9. Nah, seperti ini dengan PTR, Karena kita sudah memasukkan untuk DVD satunya, maka dia sudah terdownload. Selanjutnya kita akan masukkan lagi yaitu sini whisky.com. Lalu untuk bagian bawah juga kita akan masuk ke ini konfigurasi file DNS-nya. Kita masuk ke nano slash etc slash bin name seperti ini yang buat untuk IP belakang kita ganti juga menggunakan IP belakang Ctrl X. Oke, ini kita bisa lakukan kapan file konfigurasi untuk name server dengan cara nano sebentar, berarti ada salah. Nah, untuk apt bagian get name server install bin 9. Nah, sini kita y. Maaf, kita saat install bin 9 nya itu harus dimasukkan itu bin 9. Lalu kita y dan enter. Dia meminta kita untuk mengganti DVD menjadi DVD 1. untuk name servernya Kita ubah menjadi DVD 1. untuk IP kita 200.100. Lalu kita enter, tunggu hingga prosesnya berjalan dan selesai. Ya sudah, lanjut kita ke konfigurasi DNS-nya. Kita masuk ke nepcon, ntar salah, nano slash ptc slash bin seperti ini. Jika sudah bisa langsung bin slash ini kita Nemcon. bisa restart. Lalu kita masuk ke bagian service paling bawah.
kita masukkan di sini itu Ini tunggu zone-nya. sampai videonya. Ini kita bisa cek untuk NS lookup-nya. Itu yang pertama arti Kita masukkan yanto.com, lalu tanda petik 2, lalu kita masukkan seperti ini. sudah aktiva. Kalau untuk Master titik koma file ini untuk IP kita ya, titik tanda petik lalu slash etc slash jumpa juga bin untuk 31 juga slash db terus titik selanjutnya kita bisa langsung atau pergi ke untuk lalu titik menambahkan 2 dengan perintah tanda petik untuk kita lalu titik menambahkan 2 ID 2 nya. masuk ke paling kita enter sekali lalu kita tutup kurung dan titik 2 kita titik koma. dulu Jika sudah, APT kita akan langkah cepatnya kita copy saja ini lalu Ctrl U. Sini kita ubah yang di sini seperti ini. kita ubah menjadi Nah, di sini dia masih OR.id. Di sini saya akan masukkan itu kita ganti dulu di video 2 optical drive kalau kita .or.id, lalu di sini juga kita ubah menjadi .or.id. kita bisa aplikasi dulu lagi. Nama DNS-nya. Nah, sampai seperti ini tandanya sudah pendetek dia menggunakan di Lalu kita masuk kita pastikan saja di sini kita ubah menjadi bagian yanto.com ini kita ubah menjadi IP-nya. sampai Kita masukkan itu 1.200.100 baiklah, titik selanjutnya kita in langsung strip addr konfigurasi untuk mengkonfigurasi FTP .arpa. file web dan database server. Lalu di bagian db nya itu kita ubah menjadi 200. Baiklah, untuk yang pertama selanjutnya kita konfigurasi untuk FTP nya terlebih Kita dahulu. Ctrl X ya dan Sini enter. dengan perintah Selesai, kita masuk ke langkah selanjutnya untuk masuk ke file directory DNS nya. Sebelum itu kita masukkan itu def cd slash etc prof bind enter. prof Jika sudah masuk ke file directory-nya kita akan cp prof tpd 11 db dkw. Nah, di sini kita suruh menambahkan DVD satu. Kita pergi ke optical drive lalu ke DVD satu, launch unknown. Sabar, salah. Kita masukkan itu cp Nah, di sini kita db.local suruh menambahkan DVD 2. Kita bisa pergi db yanto.com. Nah, kita masukkan yang kedua itu untuk URID-nya. Di bagian ini kita bisa pergi langsung standar Enter, lalu kita masukkan lagi yang terakhir itu masukkan db 127 db 200 lalu enter. Ya sudah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kita akan melakukan konfigurasi ke file direktorinya. Cara masuknya itu kita masukkan saja itu nano db yanto sebenarnya kita salah. masuk ke dalam filenya. Nah, untuk di bagian sini kita bisa Sebentar. untuk bagian name server name di sini kita buat. Oke, maaf, waktu kita cpdb itu salah. Jadi waktu cpdb itu kita masukkan yanto saja ini, lalu masukkan lagi yang di .or.id juga namanya saja, dan yang untuk 200 nya juga sudah. Lalu masuk ke bagian nano db yanto. Lalu di sini yang localhost-nya kita ubah menjadi yang .com kita. Itu suara dari Debbie. Iya. Suara dari Debbie bukan OBS. Di sini juga kita ubah menjadi yanto.com. Panasnya lo susah fokus. Oke, di sini kita bisa Kita masukkan IP pertama kita 200.100.121. Di sini juga 200.100.121. Lalu yang ini kita ubah menjadi kita masukkan A saja. prof tpd lagi. Ya di sini juga. Yang di sini kita ubah menjadi FTP. Yang di sini kita ubah menjadi www. Kita kontrol U saja bercepat. Di sini yang www-nya kita ubah menjadi FTP. Konfigurasi anonymous. Ya sudah, lalu kita kontrol X ya, dan enter, lalu masuk ke bagian db keduanya. File FTP. Lalu yang di bagian localhost-nya kita ubah
jadi .owr.id. Lalu kita buat user, namanya itu admin sebelumnya. Maaf itu kawan saya mengagak-agak lain otaknya. Di sini juga yang di bagian bawah. Anonymous, baru kita tutup lagi seperti ini. Anonymous slash file ftp user admin anonymous. Di sini kita masukkan itu IP kedua kita. Bisa Ctrl aja. Untuk di bagian user ini, di bagian ini kita tambahkan. Kita Ctrl U di sini. Apa? Di depannya. Nah, untuk di bagian ini kita bisa tambahkan anonymous. Seperti ini. Anonymous untuk adminnya kita buat lebih kecil aja. User anonymous admin. Nah, seperti ini kita harus tinggal Ctrl X. Kita ubah di sini menjadi. Nah, jika sudah, selanjutnya bisa ORID-nya maaf tadi salah. Membuat direktori baru untuk masuk ke dalam folder dari di sini juga kita ubah menjadi ORID-nya. Untuk ke dalam folder. Lalu di sini kita ubah menjadi IP kedua kita seperti tadi. Nah, sini kita buat untuk mkdir, kita buat dulu file yang untuk mkdir. Mkdir itu cara untuk sintaks untuk menambahkan file. Ini mkdir slash. Di sini kita kita pastikan saja. Ini di sini juga, di sini kita ubah menjadi www dan di bawahnya itu kita ubah menjadi kita enter. FTP. Kita buat chmod. Ya sudah, Ctrl X ya dan enter. Lalu masuk ke DB200. Yang di bagian localhost ini kita ubah menjadi .com kita. Seperti ini, chmod r besar 7/file.ftp, kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa masuk ke dalam file FTP yang sudah kita buat tadi di mkdir. Lalu pergi ke bagian bawah ini yang localhost pertama ini kita ubah menjadi yang pertama .com kita. Jadi dari file FTP-nya. Di sini juga kita ubah menjadi yanto.com. Di sini saya mau menambahkan 2-3 file ya. Di sini di belakangnya harus ada titik. Spasi file 1. Di bagian 1.1.1.00 ini kita ubah menjadi belakang dari IP pertama kita. Lalu di sini tambahkan lagi seperti ini mkdir file 1 file 2 tab tr tab. Kita bisa kita masukkan www. Kita menambahkan untuk login file FTP nanti. Jangan sampai masuk aja user sebentar, di sini ada typo. User add add inde spasi slash dari file FTP. Kita tambahkan lagi di sini, masukkan 22 tab in tab ptr tab. Sini kita masukkan itu or.id kita. Ini kita harus spasi titik. Di sini kita masukkan lagi 22. Ini kita harus di sini spasi kita enter. Nah, di sini kita langsung masukkan saja untuk password. Di sini kita tambahkan www depannya dengan perintah passwd titik. Jika sudah, Ctrl X ya dan enter. Kita akan ke langkah selanjutnya itu untuk melakukan konfigurasi name servernya. Kita masuk ke bagian nano. Nano slash etc slash resolve con. Di name servernya itu kita ubah jadi .com kita. Lalu sebentar, salah untuk kita bisa hapus saja semuanya. Kita akan masukkan search-nya itu search yanto.com. Lalu kita masukkan itu name server. Di sini kita masukkan IP pertama kita. Mengkonfigurasi web server. Jadi gunanya apa kita masukkan ini? Jadi untuk waktu kita cari di laman apa browser kita, maka dengan menggunakan yanto.com ataupun IP kita akan masuk ke halaman web. Spasi PHP 5. Ini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan dari
DVD satunya kita bisa force admon, kita enter. Bentar. Tunggu. Panas, karena panas ini jadi agak susah berpikir. Di sini kita kontrol Nah, A, selanjutnya lalu kita kontrol bisa saja, langsung enter sekali konfigurasi kontrol U, untuk lalu database untuk yang di server. bawah ini kita hubung jadi Dengan kita .rid. masuk ke dalam nano/etc apache 2 .rid. available. Lalu kita masukkan di sini itu Default. untuk Seperti IP kedua kita. kita masuk ke dalam Jika sudah kontrol X, Y, dan di enter. bagian ini Ya kita sudah, bisa kita akan melakukan ke dalam restart konfigurasi. Caranya itu dengan server admin ini service jadi localhost ini bin jadi 9 kita tadi yang pertama. restart. Nah, kita buat cisp.com. Bentar, ada yang salah di sini, berarti untuk bagian domain name-nya ada yang salah. Yaitu server name-nya. Server name-nya di sini ditambahkan www.hardy.com. hardy.com. Lalu untuk server alias seperti ini, kita buat nama kita. Bentar, ada yang salah di sini. Seperti ini. Ketika sudah, kita bisa langsung aja Ctrl X. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung bisa saja restart untuk Apache. Bentar, sepertinya ada yang salah. Kita coba untuk dilihat di DB. Dengan perintah service Apache 2 restart. Seperti ini, kita waiting sampai sudah oke seperti ini. Tentunya sudah sleep. Sepertinya ada yang salah. Sebentar, saya cek. Wih, panasnya. Oh, di sini. Maaf, di sini situ salah. Kita seharusnya itu masukkan titik koma bukan titik dua. Itu dengan Sini juga kita masukkan itu titik koma. Farway. Kita masuk ke index HTML. Nah, di bagian ini kita bisa Maaf, ini terlalu panas di sini, kita jadi akan susah untuk berpikir menaruh dengan link jelas. untuk web dan konfigurasi yang pertama yaitu yang artikel dan disk.org.id dan juga link untuk ke HP MyAdmin. Kita bisa langsung aja. Ya sudah, kita kontrol X, Y, dan enter. Langsung saja kita coba untuk restart. Satunya Maka di sini dia akan berjalan. Sebelum berjalan kita akan coba untuk mengecek untuk DB-nya apakah sudah benar. untuk di bagian sini. Untuk ceknya itu seperti ini. nslookup .com. Di sini maka dia akan masuk di sini name dan address-nya juga, lalu masuk yang di ORID-nya. Sini juga sudah masuk dan kita cek untuk dia sudah kita cek, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Database untuk Selanjutnya kita akan identify untuk DVD yang kita akan menambahkan DVD kita. Yang pertama itu kita harus lakukan itu apt database dari server ini. cd-rom Terus nanti kita buat cisp.com iden lalu dead. cisp.com. Di sini dia Untuk yang terdata di sini DVD 1. Lalu kita akan masukkan itu apt cd-rom add. Nah, untuk bagian sini kita masukkan untuk Jika sudah, lalu kita akan ke tahap selanjutnya itu. lalu kita tambahkan lalu kita masukkan ke dalam ini linknya. Sini aja ujung ada di ujung ya nah, jika sudah kita Selanjutnya kita akan ini kita tambahkan untuk ref-nya. install Prof TPD. Caranya itu Ref-nya apt kita sama dengan apt get install Prof TPD. Lalu enter. Bentar, ini ada salah. apt get install
Pro Sehingga kita bisa pergi untuk bagian yang bawahnya. install package FTP. Berarti kita ini ada yang salah sahabat. Bentar. Don't enable reach. Ini sebentar. Oh, karena kita sudah menukarnya menjadi DVD 1, maka kita akan ke tab selanjutnya. Oh, sebentar. Jika dia sudah seperti ini, unable to locate package Prof DVD, itu berarti untuk package FTP filenya kita sudah download. Lanjut ke tab selanjutnya itu. Ini keburan gitu. Bentar. Apa pernah terpilih itu lah. Oh, salah. Salah. Woi, panasnya. Yang mana kau? Akun kau yang mana satu? Mendingan tadi. Mau save aku bego. Ini. Bukan ya? Siapa itu? Oh, bukan. Itu kan. Mana share hosting? Curut sawah. Sebentar. Maaf. Di sini kan tertulisnya itu binary 1. Nah, kita coba untuk ubah drivernya menjadi DVD 2. Nah, sebentar, maaf. Device vertikal. Sini 2, first command. Kita coba untuk ident. apt cd baru selanjutnya untuk kembangnya juga cd-rom kita hapus add. ini satu sharingnya sekarang di atas itu sudah kita buat. Lalu kita coba untuk ident. Maka di sini yang tertulis itu tertera binary 2. Lalu selanjutnya kita akan untuk install package FTP. Caranya itu kita itu masuk ke dalam. Masukannya itu apt get install prof tpd. Di sini kita enter saja. Lalu kita ubah DVD-nya menjadi DVD 1. Web kita. Web dari Force command. Lalu kita enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini dia minta untuk kita mengganti ke DVD 2 kembali, lalu kita ikuti saja perintahnya. Enter. Di sini pada bagian menu ini kita pilih saja standalone, lalu oke. Jika sudah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian. Jika sudah, kita bisa tambahkan lagi. Bentar. PG ini namanya paragraf ya. Lalu kita tutup ini. Maaf sebentar. Maaf, Maaf, selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian kita akan instalasi, kita akan konfigurasi. Selanjutnya itu kita file FTP nya itu caranya nama /etc prof tpd con. Lalu di bagian Debian ini name servernya itu kita ubah menjadi .com kita. Jika sudah, lalu kita pergi ke paling bawah. Di paling bawah ini kita masukkan itu seperti ini. Arah tanda panah ke kiri. Ini mouse. /file ftp. Di sini user tab sekali, lalu masukkan admin. Sini
Anonymous. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan menginstal untuk PHP MyAdmin yang sudah kita buat tadi linknya di index.html. Sini kita masukkan Kita lagi bisa itu langsung aja apt Anonymous. apt ya, install File PHP. FTP. Sini kita bisa langsung di. Nah, di sini kita menggunakan User. Apache 2, bisa spasi untuk milihnya, kita bisa tab untuk Anonymous. Oke. Anonymous. Tab admin. Nah, untuk di sini kita bisa pilih yang yes. Nah, untuk sifatnya kita buat untuk pas PHP MyAdmin-nya sini kita buat 123 aja. Ya sudah, lalu kita Ctrl X ya, dan enter. Lalu kita ke selanjutnya itu untuk membuat file directory baru, dan kita akan masuk ke gunanya untuk masuk ke folder FTP. Yang harus kita lakukan pertama itu pertama yang harus kita lakukan itu mkdir. Tapi sebelum kita ke counter panel, kita bisa langsung pergi dulu ke mesin. Kalau ke setting, kita ubah menjadi networknya menjadi host on the router. Kalau kita pilih yang kita gunakan yaitu pagar 3 ini. Oke. Nah, sekarang itu mkdir slash file ftp. Oke, cuk. Lalu kita masukkan itu chmod min r strip r 777 slash file ftp. Enter. Masukkan, kita akan masuk ke file directory file ftp. Caranya tuh cd slash file ftp. Ya sudah, kita masuk, kita akan menambahkan file. Caranya itu mkdir file 1, file 2, file 3, lalu enter. Lalu kita masukkan user add strip d slash file ftp admin, lalu enter. Di sini kita masukkan, kita akan menambahkan passwordnya itu, caranya passwd admin, lalu enter. Di sini kita masukkan passwordnya itu sesuai yang akan kita ingat. Jika sudah, lalu kita akan masuk ke, kita akan merestart. Jika sudah selesai, kita akan restart pada package FTP. Caranya itu service prof tpd restart. Kita tunggu hingga proses selesai. Jika sudah selesai, kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan install package web server. Caranya itu kita masukkan itu apt get install apache 2 php 5, enter. Di sini dia akan minta kita untuk mengubah menjadi kita masukkan ya saja, enter. Di sini dia akan meminta kita untuk mengubah menjadi divisi 1, maka kita ubah lagi. Untuk virtualbox kita gunakan tadi yaitu yang 3, kita masuk aja ke property. Tunggu hingga selesai. Nah, di sini kita bisa ubah IP-nya jadi IP yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, lalu kita masukkan masuk ke konfigurasi selanjutnya itu untuk konfigurasi database server. Kita masuk ke cara masuknya itu kita ketikkan nano slash etc apache 2 set available yang pertama kita default, lalu enter. Lalu jika sudah masuk ke sini, kita masuk ke web admin ini, localhost kita ubah menjadi .com kita. Lalu kita tambahkan di sini tab server. Nah, selanjutnya kita bisa buka untuk server name-nya itu kita masukkan itu www untuk membuka yanto.com. Lalu kita masukkan kembali itu sini kita bisa login sebagai FTP alias. Lalu kita Server aliasnya itu kita masukkan yanto.com. Kita perhatikan jangan sampai ada salah.
Jika sudah kita kontrol X sebentar. 30 masukkan. eh, Lalu untuk passwordnya yaitu yang sudah kita buat tadi, admin lalu password juga. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam. Jika dari sudah file kita FTP. kontrol X, Y dan Selanjutnya enter. kita bisa tambahkan. Oke, kita untuk akan file, yaitu merestart kembali surat, konfigurasi. file apa? File bendahara. Caranya itu dengan Ada satu saja di service sini yang sudah kita download. Apache 2 restart. Di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi web server. Kita akan masuk ke nano slash www index html. Nah, di sini kita akan ubah. Di sini saya akan masukkan itu nama saya. Jawa. Jadi yang file bendahara situ bro. Bendahara segitu. Oh, bendahara titik segitu game dulu. Bendahara titik di kirim dulu aku. Oh, udah ada. Yang awal. Di depan H1 ini kita akan tambahkan itu spasi Woi, Ki. like. Kemarin maksudnya file bendahara jangan satu. Iya, Pak. Iya, Pak. Tanda petik. File bendahara ya, Pak. Iya. Bendahara aja. Lalu di sini kita akan ubah. Oh. Yang di bagian putih ini kita akan hapus. Lalu di bagian depan P ini kita tambahkan spasi satu, baru kita akan pindahkan dia atau like ke tanda petik 2, lalu kita ubah menjadi center. Bendahara Petik 2. yang sudah saya download. Di sini kita akan masukkan lagi tanda panah ke kiri. Nah, ini dia. A Kita pindahkan dia ke dalam file FTP. sama dengan Jika sudah masuk Titik ke 2 dalam P file atau P, akhirnya kita bisa my admin, mengecek tanda petik. dari yang domain yang server Itu. sudah kita konfigurasi tadi. Kita masukkan itu Kita Rizky databases at yanto.com. Kita masukkan di sini sudah kita slash. tadi yang sudah tadi Rizky Ariansyah untuk database-nya. Kita kontrol K biar cepat. Ini kita hapus. Nah, selanjutnya kita bisa coba langsung saja pergi ke dalam pihak adminnya, coba kita tes apakah masuk. Nah, sudah masuk juga. Kita kontrol U. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke dalam. Yang pada bagian kedua ini untuk hrefnya itu kita akan ubah. Jadi yang di bagian ini PHP MyAdmin itu kita ubah menjadi yanto.com kita. Dengan cerita cd seperti tadi cd slash file ftp. Seperti ini. Di sini kita sudah masuk ke dalam file FTP-nya. Dan database ini kita ubah menjadi web. Kita akan silakan cek untuk foldernya dengan perintah. Ya sudah, kita bagian bawah lagi kita tambahkan lagi. Di sini kita ubah. Kita pergi ke bagian ini. Untuk hrefnya itu kita ubah menjadi or.id kita. Di sini kita sudah tambahkan tadi kan, yaitu bendahara titik yang di dalam WinCP tadi ke dalam sini. Lalu di database-nya kita ubah Selanjutnya kita bisa menjadi web juga. untuk mengpindahkan untuk file bendahara ini ke dalam file var.ww. Lalu kita akan pergi ke paling bawah di bagian bawah ini. Dengan perintah seperti ini. Belum Lalu nah, di sini kita akan tambahkan sekali. Lalu kita pindahkan ke dalam var.ww. Seperti ini. Kita akan tuliskan terima Di sini kasih selanjutnya kita bisa buka itu file cd var.ww-nya. var/ww. Nah, kita bisa cek ls. Nah, di sini sudah tersimpan yaitu ada indeks HTML dan bendahara Cigna. Sebenarnya kita bisa langsung saja untuk mengunzip dari bendahara tinggi ini dengan cara kita install dulu. Bentar, ini salah. Untuk yang di bagian A itu slashnya yang di depan. apt kita seperti ini, apt get install unzip seperti ini. Nah, jika kita sudah menginstal package unzipnya, kita saja mengunzip dari file bendahara ini. Jadinya kita bisa saja jika sudah, kita kontrol X, Y dan enter. Kita masuk ke langkah selanjutnya itu
kita aja klik perintah unzip. Lalu untuk filenya yaitu tadi bendahara. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi database server. Bendahara. Kita akan melakukan instalasi database server dulu terlebih dahulu, yaitu kita akan masukkan tandanya apt dia sudah apt ter unzip. Baiklah, selanjutnya get kita bisa langsung install saja MySQL server spasi MySQL client, lalu enter. Di sini kita yes saja, enter. Lalu untuk new password ini kita masukkan password yang mudah diingat. Oke, ini langsung ke MySQL roda. Ke MySQL roda. Lalu kita oke saja. Jika sudah, kita tunggu hingga selesai. Dan selesai. Ya sudah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi database phpMyAdmin. Caranya itu pt get install Langsung MySQL aja. phpMyAdmin, lalu enter. Kita yes saja, lalu enter. Di sini kita spasi di bagian ABC2, lalu kita oke. Sesuai. Kita tunggu. Lalu di sini kita yes. Lalu kita masukkan passwordnya itu. Wah, curang kali bodoh. Sini juga untuk MySQL passwordnya. Lalu kita konfigurasi. Lah, apa juga boleh gitu. Wah, curang kali. Jika sudah, kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan pergi ke control panel. Kau curang, buat kayak sini contoh kali itu masih aktif. Ya, Moy. Apa entah kita pakai Kita masuk ke control panel, kita pergi ke network dan internet, network ada channel adapter setting, lalu pergi ke virtualbox-nya. Di sini kita masuk ke IPv4-nya. Oh, ini masih yang tadi belum terhapus. Kita masukkan di sini. Di sini kita masukkan IP-nya itu sebentar. Masukkan 200.100.1.20. Yuk, kapsen berapa ya? Kapsen berapa? Ke sini, mana juga pakai ini. Ini tambahin. Di sini kita masukkan default gateway kita. Lalu di sini juga kita masukkan Ini nano benar ya. 121, lalu kita oke dan close. Oke, jika sudah, lalu kita akan masuk ke tahap selanjutnya, itu kita masuk ke software WinSCP. Baiklah, jika sudah, selanjutnya kita bisa langsung saja masuk ke dalam MySQL-nya dengan perintah MySQL. Oke. Sebentar, di dalam MySQL ini kita masuk ke bagian new site. Lalu ubah protokolnya menjadi FTP, lalu kita masuk sebagai hostname-nya itu masukkan IP kita 200.100.121, lalu username-nya itu kita masukkan itu admin, dan passwordnya itu yang kita buat tadi, lalu kita login. Jika sudah login, kita pergi ke bagian sini. Nah, untuk passwordnya yang sudah kita buat tadi, nah jadi kita masuk ke dalam MySQL. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tambahkan. Di sini kita akan masukkan file yang akan kita pakai. Di sini file yang akan saya pakai itu. Kita bisa create. Ini bendahara zip, lalu kita masukkan ke sini. Jadi sudah kita masukkan. Jika sudah kita pindahkan, lalu kita akan mencoba untuk mencoba dari DNS yang sudah kita masukkan. Sini akan saya coba di Chrome saja, database di Firefox seperti ini. Kalau di command kita masuk. Nah, di sini selanjutnya kita bisa cek kita masuk ke itu yang sudah kita buat tadi, DNS. Show databases, maka dia akan keluar seperti ini. Jika kita mencet di sini, dia akan masuk ke sini. Nah, seperti ini. Ada informasi skema, skema dan bendahara.
kita buat bendaharanya. Ini kita bisa sengaja keluar ke dalam file bendaharanya Dari kok ini nggak mau ya? atau Ctrl Z. Iya, yang Selanjutnya. seperti ada salah. Jadi sebentar. Wih, Sebentar kita masuk ke mana tadi ya? Indeks HTML. Bentar, kita akan masuk kembali ke indeks HTML. Mana tadi indeks HTML? Indeks HTML sepertinya ada yang salah di bagian indeks HTML-nya. bagi gua nggak masuk akal begini. Buat gimana ini? Nggak masuk akal. Bentar, ada yang salah. Bentar, diperiksa dulu. Nah kan, jadi di udah gue hidupin. Iya. Siapa yang awak? Anjay. Yang pakai saus Bintang. Di bagian indeks HTML itu, di bagian href itu, di bagian dari yanto.com itu seharusnya kita masukkan slash, tapi saya lupa tadi. Jadi slash di sini juga. Ya sudah, kita Ctrl X, Y dan enter. Lalu kita coba mengaksesnya di sini. Bagi masuk ke nama bendahara juga awak. Nah, dia oh, di sini salah. Ya, bendaharanya kecil kok. Oh, sebentar, salah lagi di sini. Yang di bagian yang ketiga ini tuh kita harusnya masukkan itu yang indeksnya itu .or.id DNS-nya. Page mana ada itu? Ah, Iya ini betul nih. sama. Yang kemarin. Sabar. 1 2 3 kali. 1 2 3 kali. Jadi kita coba untuk melawan di sini. Masuk ke nama bendahara ya. Terus ya, untuk .id-nya. Baik. Masuk ke nama Oke. bendahara tuh. Ya sudah. Ini apa? Oke, sudah seperti ini. Lalu selanjutnya itu 1 2 3 kali. Apa? 1 2 3 kali. Kita akan masuk ke dalam file directory file ftp-nya. Masuk ke bendahara gitu Pak. Kita ls di sini. Pak dulu gila, masa kawan video bego. File ftp ls di sini. Ya, file bendaharanya sudah masuk. Lalu kita akan selanjutnya kita akan itu Masuk mv ke bendahara. Terus nanti Pak. bendahara.zip slash par www, lalu enter. Jadi kita enter, lalu kita masuk ke bagian directory var www. Caranya itu cd var www, lalu kita coba untuk ls. Nah di sini Sebenarnya kita Ya. langsung aja masuk ke dalam folder di bagian sini server. bendahara zipnya sudah pindah ke bagian var www, ya directory var www. Selanjutnya kita Ke dalam selanjutnya kita akan apt get install cd etc. unzip. Kita tunggu proses unzipnya hingga selesai. Terus kita akan coba untuk ls. Di sini Seperti ini. ya indeks HTML sudah masuk, Di sini kita sudah masuk ke dalam file dari masih ada. Lalu kita akan itu mengansip file bendaharanya. Caranya itu cara untuk file bendahara zip. Lalu kita unzip. Jika sudah, kita akan masuk ke selanjutnya itu MySQL bendahara -u bendahara itu masuk ke dalam root. file yang ada namanya bendahara. Selanjutnya kita bisa Terus masuk ke dalam file inv, lalu enter. manu Lalu kita masuk browsernya itu bendahara.
Nah, di sini kita Untuk di bagian sini akan kita bisa ganti buat untuk dokumen database itu, database bendaharanya itu buatnya create database seperti ini. bendahara, Selanjutnya kita bisa langsung aja di start. lalu enter. Lalu kita akan Nggak keriket melihat banget. di sini kita akan melihat apakah database-nya sudah masuk. Kita akan show databases. Nah, di sini maka file bendaharanya sudah masuk. Lalu kita akan exit. Jadi kita masuk ke file directory. Selanjutnya kita akan masukkan itu cd/etc apache 2 site get enable, lalu enter. Jika sudah, lalu kita ls, kita lihat di sini masih 000. Jadi lalu kita akan nano bendahara, salah, ls Apa ki yang aku suruh file nano bendahara close default. Sebentar, salah, sebentar. Oh, sebelumnya kita cp sebentar. KLS di sini masih satu, lalu kita lakukan cp default bendahara. Sebentar. Oke, di sini kita masukkan itu cp000 default bendahara, lalu enter. Jika sudah, lalu kita coba untuk ls. Maka di sini file bendaharanya sudah keluar. Selanjutnya kita akan masuk ke sebentar. Aduh, sakit pinggang. Panas sekali, sebentar. Oke, lanjut. Jika sudah, lalu kita ketikkan itu nano masuk ke dalam folder bendahara, lalu enter. Nah, lalu yang di bagian ini cd di bagian slash dokumen for www itu kita ubah menjadi sites enable. bendahara. Lalu kita masuk ke dalam filenya, baru ada satu. Jika sudah, lalu kita Ctrl X, Y, dan enter. Bendaharanya cp dengan perintah cp 00. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke directory var www surat home bendahara home. Caranya tuh kita masukkan itu cd/var www. Nah, di sini sudah ada. Baiklah, selanjutnya kita bisa langsung saja bendahara home, lalu enter. Sebentar, file directory kita tambahkan slash bendahara. sebentar, sepertinya ada yang salah. Bendahara. Oh, Nah, langsung aja kita kontrol X. bendahara. Nah, dia sudah pada directory file bendahara, lalu kita masukkan itu nano koneksi Kita sudah sampai seperti ini. Soalnya kita bisa juga pergi ke control panel. .php. Control panel. Bentar, ini salah. Kita ubah IP-nya sama seperti yang tadi. Bentar. Kita buat tadi. Oke, jika sudah di bagian nano bendahara tadi, langsung selanjutnya kita akan merestart saja, langsung kita restart. Caranya itu service apache 2 restart.
seperti ini. Kita enter. Lalu Nah, ya sudah seperti ini berarti tandanya sudah berhasil. Lalu kita akan ada masuk di sini. Tandanya kita sudah berhasil ke mengkonfigurasi. browser kita, masuk di sini kita masuk sebagai root. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Di sini masuk Cara sebagai 1 mengkonfigurasi, 2 3. Benar 1 2 share 3. hosting dan Lalu kita control masuk panel. di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita masuk ke file bendahara. Lalu kita impor di sini. Kita masukkan DB-nya itu di sini. Saya akan cari di sini di ASCII, ASG, gimana ya? Oh, SQL. Nah, ini uang kas. Ini DB di dalam bendahara itu. Lalu kita buka. Jadi sudah. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke itu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang .com bendahara. Nah, di sini dia akan masuk ke bagian uang kas ini. Baiklah, sekian video konfigurasi untuk share hosting dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.